Di balik kabut tebal hutan Kalimantan, bayangan-bayangan bergerak perlahan. Mereka bukan hanya sekadar prajurit biasa, tapi pembawa perubahan yang akan mengubah sejarah tanah ini selamanya. Tapi tunggu sebentar, apa yang sebenarnya tidak ditulis dalam prasasti Yupa? Siapa yang lebih dulu mendiami tanah ini sebelum para raja datang? Dan pertanyaan yang paling mengganggu, apakah berdirinya Kutai benar-benar tanpa pertumpahan darah? Sebelum Kutai berdiri, kehidupan di tepian Sungai Mahakam mengalir dengan ritmenya sendiri. Suku-suku Dayak dan Kutainai seawal hidup dengan sistem sosial mereka yang khas. Tidak ada istana megah, tidak ada raja. Yang ada hanya pemimpin adat yang mengatur kehidupan berdasarkan hukum alam dan leluhur. Lalu datanglah Kudungga, membawa angin perubahan dari India. Dengan sistem kerajaan Hindu yang asing, ia mulai membangun apa yang kelak menjadi kerajaan tertua di Nusantara. Tapi, bagaimana reaksi penduduk asli? Apakah mereka begitu saja menerima perubahan ini? Para ahli sejarah mulai mencurigai adanya konflik yang tak terungkap. Bayangkan, tanah-tanah suci diambil alih, sistem kepercayaan baru dipaksakan, dan struktur sosial dirombak total. Mungkinkah semua ini terjadi tanpa perlawanan? Jejak-jejak konflik ini masih bergema dalam kisah-kisah tutur suku Dayak. Cerita tentang perlawanan, tentang darah yang tumpah, tentang nenek moyang yang berjuang mempertahankan tanah leluhur. Temuan arkeologi pun mulai membuka tabir, senjata-senjata kuno, benteng pertahanan, dan bukti-bukti pertempuran yang terkubur waktu. Tapi mengapa semua ini tidak tercatat dalam prasasti? Jawabannya sederhana, prasasti adalah propaganda kerajaan. Mereka hanya mencatat kejayaan, bukan kekalahan, hanya kemenangan, bukan pertumpahan darah. Namun waktu adalah guru terbaik. Perlahan tapi pasti, budaya-budaya yang bertentangan mulai berbaur. Kepercayaan Hindu bercampur dengan ritual lokal. Seni dan adat istiadat melebur menjadi harmoni baru. Dari konflik yang berdarah, lahirlah perpaduan budaya yang indah. Kutai memang kerajaan tertua di Nusantara, tapi di balik kemegahannya, tersimpan kisah-kisah yang tak terucap. Bekas-bekas luka yang terhapus dari prasasti, tapi terukir abadi dalam ingatan tanah ini. Jadi, ketika kita membaca prasasti Yupa hari ini, ingatlah, ada cerita lain yang tak tertulis di sana. Cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan harga sebuah perubahan.